Horas, Balige Akademi hadir setiap hari dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya kebobrokan moral dari para jaksa penipu, pengkhianat, ya, makan uang rakyat terus tiap bulan gajian, tapi pekerjaannya menipu, memangsa rakyat demi jabatannya. Ardito Muardini, ketua jaksa ini saat itu, sekarang Aspitsus, Kejaksaan Tinggi, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Betapa sampahnya moralitasnya mereka ini. Ya, jangan-jangan Kejaksaan Agung itu penuh dengan jaksa-jaksa bobrok semacam ini ya. Kalau di penjara kan semua penuh. Kasihan jaksa yang masih bermoral dan berintegritas. Tetapi orang-orang bobrok semacam ini justru yang menjadi pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, yang katanya agung, tetapi menggunakan video CCTV rekayasa untuk memenangkan perkara. Buang saja kata agung itu, hai Jaksa Agung. Ya, sini Haribowo juga Aspidum, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bobrok semacam ini malah diangkat jadi pejabat. Memakai uang rakyat, justru Kejaksaan Agung ini memakai orang bobrok di kejaksaannya. Apakah harus bobrok syarat untuk jadi pejabat di Kejaksaan Agung? Biarlah Jaksa Agung yang menjawab itu. Oke pemirsa, ya, terkait dengan pipet ini ya, inilah pipet ini. Barang bukti vital tetapi ngakunya hilang. Dengan seenaknya, Sandi Handika mengaku hilang. Padahal harusnya di CCTV 2, 3, dan 15 bisa dijejak. Bukan hanya barang bukti sisa kopi, ya, pembungkusannya apakah 2 gelas 1 botol atau 2 botol 1 gelas. Bahkan pipet pun harusnya bisa dijejak di kamera 2, 3, dan 15. Tetapi itulah yang dihancurkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, komplotan perekayasa yang dipimpin Tito Karnavian dan Krishnamurti, jenderal sampah masyarakat yang sampai saat ini makan uang rakyat. Sedotan ini 100 kali lebih ya dikutip, disebutkan di dalam naskah keputusan oleh Binsar Gultum, Partai Utapia, dan Kisworo. Tetapi mereka menyepelekan justru keberadaan pipet ini ya, dengan entengnya hilang. Padahal dituduhkan katanya sianida dari sedotan itu atau pipet atau pengadu. Itulah, kita lihat dulu berapa kali kemunculan kata sedotan, pipet, atau pengadu di naskah keputusan Binsar Gultum, Partai Utopia, dan Kisworo ya. Kita jalankan dulu. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, inilah dia ya. Nah, ini di grafik batang ini kita bisa lihat ya. Sedotan 97 kali disebutkan, pengadu 2 kali, pipet 10 kali. Jadi total ada 109 kali ya. Saking pentingnya ini ya, hampir sama dengan CCTV ya. Warna kopi 490 kali, inilah 109 kali disebutkan di dalam naskah keputusan yang katanya sedotan itu. Dari situlah sianida itu disedot atau ditaruh. Ya itulah justru, tapi diremehkan bukti material ini katanya hilang. Ya,
Padahal itu bisa dijejak di CCTV 2, 3, dan 15 di pantry. Tapi di situ dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Pertanyaan saya kepada Kapolri dan Jaksa Agung, apakah ini scientific crime investigation? Scientific crime investigation. Harusnya itulah yang harus dikejar, bukan analisa psikolog. Menggaruk-garuk, oh tidak lazim, tidak lazim, tidak lazim. Ya, nanti korek kuping pun di meja 54, itu tidak lazim. Katanya lagi. Kan aneh, ya. Jadi narasi, ya, yang meyakinkan hakim, narasi dari psikolog, kriminolog, dan psikiater. Semua ketidaklaziman untuk menilai-nilai orang untuk mengkriminalkan. Bukti material dengan gampang dia bilang hilang. Pipet. Bukti material video CCTV dikaburkan. Inilah scientific crime investigation ala Bareskrim Polda Metro Jaya 2016 ala jaksa penipu Kejaksaan Agung Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karvalu, Haribowo menempati posisi penting di Kejaksaan Agung. Aduh, scientific crime investigation versi Indonesia. Negara katanya G20. Pipet hilang dengan enteng, saudara. Inilah, ya, bukti material diabaikan, tetapi penggiringan narasi lewat video CCTV rekayasa oleh M. Nuh, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, ya, narasi oleh psikolog, kriminolog, psikiater, itu penting di Republik ini untuk mengkriminalkan orang. Sedikit saja Anda tidak lazim, Anda bisa masuk penjara, ya. Hati-hati kita ini. Itulah nanti yang akan dihadapi oleh Peggy Setiawan. Para psikolog ini, kriminolog ini, Anda menipu. Anda kemarin ini itu. Nah, cocokologi lah, ya, yang dilakukan daripada menganalisa bukti material. Seperti kasus ini, Jessica Wongso, harusnya di pipet itu apa benar ada sidik jari Jessica di situ? Harusnya kan bisa dilihat, tapi justru kata hilang. Ya, padahal penjejakannya bisa dilakukan lewat video CCTV 2, 3, dan 15. Ya, justru dikaburkan. Nggak cukup dikaburkan, malah dibuang informasi warna itu. Ya, dari video berwarna 3 kanal YUV menjadi kanal intensitas saja keabuan. U dan V-nya dibuang, tinggal Y. Inilah scientific crime investigation ala Polda Metro Jaya 2016. Nggak tahu kalau sekarang, ya, tabiatnya dilanjutkan atau memang sudah tabiat asli dan melekat inheren dalam tubuh kepolisian, ya. Ya, kita lihat aja lah nanti berikutnya kasus Peggy Setiawan ini. Kita akan memonitornya. Oke, pemirsa, kita lihat bagaimana lagi ini, ya. Sandi Handika ngotot, ya, kalau dia yang serampangan, menipu, bebas, ya. Pipet kemana? Hilang. Dan hakimnya pun tidak mengejar ke situ, tinggal terima-terima saja. Nggak ada kritisnya. Sudah video CCTV kabur juga diterima, Pipet hilang juga dia terima. Jadi semua mereka ini sudah satu kesatuan dalam mafia hukum ini. Aduh, parah. Oh, nggak bisa ya. Kalau saya ini kopi jadi kopi. Izin ya, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang boleh. Secara teknis di sini kalau ini tidak bisa, kami tidak bisa masuk. Nah, itu penipuan Sandi Handika, ya. Kita putar terus biar malu semua orang yang mengenal dia itu. Kami tidak izin yang mulia, kami tidak menyentuh dan merubah, padahal flash disk semua berubah waktu demi waktu. Jumlah dan isi folder
Penipu moral begini kok bisa jadi jaksa ya? Apa syarat jadi jaksa? Jaksa itu moralnya harus seperti Sandi Andika ini. Ya, jaksa agung lah yang bisa menjawab itu. Parah, moralitas bobrok, penipu kok dijadikan jaksa. Parah. Ini juga berikutnya ya. Dengan enteng aja nih ngotot. Pipet hilang. Ya mulia. Dan hakimnya pun terima-terima aja. Hakim kayak mana ini? Aduh, parah. Yang terakhir ya, setelah kejadian saudara kan enggak, saudara tahu nggak di mana akhirnya sisa gelasnya Mirna ini? Saya tidak tahu. Oh ya, tidak tahu. Terakhir. Ya, sisa gelas kopi itu harusnya bisa dijajak di kamera 2, 3, 15, bahkan kamera 4. Di situ tertangkap semua, tapi bukan hanya dihancurkan resolusinya, tetapi dibuang informasi warna menjadi gabungan. Inilah scientific crime investigation ala Bareskrim Polri. Negara kita ini sadis, barbar, brutal ya. Kalau ke rakyat kecil suka-sukanya. Kenapa saya bilang Bareskrim? Karena Muhammad Nual Azhar itu kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu. Si penipu itu, prekayasa itu. Jadi Bareskrim tidak bisa lepas tangan dari sini. Bayangkan itu. Bareskrim kualitas scientific crime investigation malah menghancurkan informasi. Aduh, parah. Iya, Apakah saudara tahu bahwa titik itu di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya mau bertanya kepada penuntut umum yang mulia melalui majelis. Pertanyaan kami adalah apakah tiket tersebut disita atau tidak dalam perkara ini? Izin majelis. Penasihat hukum sudah menerima berkas perkara seluruhnya dan sudah ada barang bukti di sana. Silahkan lihat sendiri. ditanya pipet nggak tahu, silahkan lihat sendiri. Itulah ya, si mental penipu ini ya, sombongnya kayak apa moralnya ini, udah penipu, sombong lagi. Dasar kau, harus kalian hadapi sebenarnya sidang PK ini, harus kalian apa ya, hadiri. Harusnya jaksa agung menerjunkan kembali orang-orang ini di sidang PK biar saya hadapi dulu mereka ini. Ya, saya tunjukkan penipuannya ke seluruh rakyat Indonesia ya, mereka ini. Harusnya jaksa agung harus menerjunkan kembali ke 6 jaksa ini di sidang PK. Mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Karvalo, Mailani Wung, dan Wahyu Oktaviandi. Biar kita pertontonkan kebobrokan dan penipuan mereka depan masyarakat, agar masyarakat rakyat Indonesia menuntut mereka dipecat dan dipidanakan. Itu harus hukuman mereka ini ya. Sudah penipu, sombong lagi ini. Kami ingin mengkonfirmasi, kami tidak melihat dia dipecat. Jadi dia berusaha saya depan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Kami mohon atau gini aja. Tidak perlu dipertanyakan ya. Padahal tadi itu lah ya, pipet sedotan pengadu itu ada 109 kali ya. Itu 100 kali lebih disebutkan di keputusan Binsar Guntum. Tapi dengan enteng bilang hilang. Padahal dari CCTV itu bisa dijejak ke itu. Aduh, memang scientific crime investigation ya. Setelah itu ya udahlah, narasi psikolog nanti dipakai sama kriminolog. Bukti material abaikan aja. Kita nggak butuh itu. Narasi ini, psikologi ini yang penting ya. Karena Binsar Gultom dan lainnya itu suka dia yang gosip-gosip kayak gitu itu. Tidak menangis, tidak keluar ingusnya. Itulah Binsar Gultom itu. Ingus saja jadi keputusan. Aduh, parah sekali kok Gultom. Masalah nangis atau tidak nangis kok jadi keputusan. Lazim tidak lazim. Bukti material nggak kau kejar. Hakim kayak apanya kau Gultom. Memalukan orang Batak kau. Rusak nama baik Batak kau. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak masuk dalam barang bukti yang disita. Oh, Pipet tidak termasuk barang bukti yang disita. Coba bayangkan.
Padahal dituduhkan pipet itu dari situ cyanida. Bahkan Darmawan Salin bilang dari pipet itu dimasukkan cyanida baru disedot. Mbak bayangkan, ya, tidak termasuk yang disita. Kan dari kamera CCTV khususnya di pantry itu harusnya tahu di mana dia. Ya, katanya langsung datang penyidiknya. Sidik jari khususnya ada di situ. Apakah benar pegang Jessica atau enggak? Parah, bukti material malah. Tahe. Binsar, binsar. Harusnya kau kejarlah di situ. Harus dicari itu. Karena tujuannya lewat sedotan. Gitu. Bukan lazim tak lazim yang kau urusi. Ingus ada tidaknya ingus yang kau urusi. Nangis tidak nangis yang kau urusi. Hakim apalah kau? Bailailah kok. Terima kasih yang mulia. Hilang ya boleh. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi selanjutnya. Cukup ya. Dari penuntut umum masih ada nggak? Itulah kecewanya kita sama para ketiga hakim Tristugis ini ya. Kok bisa diterima begitu saja penjelasan hilang? Cari sampai dapat. Itulah harusnya. Terima-terima aja kalau jaksa berargumen para Tristugis ini langsung menerima. Ya. Tapi kalau dari pihak seberang jaksa langsung dicecar terus. Langsung kayak pintar mereka semua. Pincer gultum ini. Apalagi pincer gultum ini. Ya. Mau. Nah inilah video CCTV 2 yang sudah dikaburkan. Dibuang jadi kabuan oleh si apa ini ya. Pada saat Christopher ini menyajikan presentasi penipuannya. Inilah video CCTV. Di sini kan bisa wrappingnya 2 botol 1 gelas atau 2 gelas 1 botol. Terus di sini sedotannya kemana? Malah dikaburkan, malah dibuang jadi kabuan. Ya kontrasnya, ya hilanglah semua kontras, apa namanya kontur, tekstur, ya akibat dari pengaburan dan konversi keabuan ini malah dihancurkan inilah. Tidak ada lagi pertanyaan para hakim ini. Itu kok saya lihat itu kok monokrom waktu saya SD atau sekolah ini kayak gini. Ini kan tahun 2016 ini. Kok bisa jadi keabuan kayak gini ini kalian buat? Gimana ya ini? Kok waktu zaman SD saya ini jadi hitam putih zaman Pak Harto ini. Harusnya kan gitu kalau mereka nggak berkomplot ya. Para hakim Tristugis itu. Tahe. Inilah, coba. Jadi kebun dihancurkan, tinggal gampang aja Sandi Andika hilang. Di sini bisa dijejak. Terus setelah itu di pantry, ya setelah itu dibawa lagi ke pantry. Dia kaburkan lagi sama dibuat. Nah ini, ya di sini harusnya bisa dijejak apakah ditaruh memang di gelasnya, ya memang melekat di dalam gelas kopi yang ada itu baru dibungkus. Apakah di mana gitu kan dengan gampang aja inilah di Indonesia ini. Scientific crime investigation tapi bukti material justru dihancurkan oleh Bareskrim Polri lewat siapa ini Muhammad Noel Azhar, lewat siapa ini si Tito Karnavian Kapolri saat itu ini sidang berjalan, lewat si penipu si Krisnamurti. Sudah kabur, dibuang lagi informasi warna itu untuk disembunyikan di mana pipet itu berada. Padahal di situ pengaku tuduhannya. Ya 100 kali lebih pipet sedotan pengadu itu disebutkan dalam apa ya keputusannya. Inilah apanya kita ya. Aduh, ya parah kali Republik ini. Kalau pemerintahan berikutnya nggak mengurusi ini, ya, Pak Prabowo nggak tahu lagi kita rakyat ini ya. Mungkin rakyat yang harus bereaksi ini, ya. Rakyat harus bereaksi terhadap rekayasa oleh Bareskrim Polri ya, terhadap polisi ini. Ya, udah semakin semena-mena kita lihat. Ya, saya lihat polisi ini ya sudah
Kita laporkan pun Dumas Presisi, tidak ada tanggapan. Kayak apa kita dianggap rakyat ini ya? Dianggap Listio Sigit Prabowo ini ya, kayak nggak ada kita di Republik ini. Saya lihat ya. Makanya saya pernah mengadu ke Panglima TNI dengan 3 jenderal Kasat, KSAU dan Kasal, KSAL ya. Bagaimana ini Pak? Masa TNI mau jadi penonton saja di Indonesia ini? Padahal anak, istri bapak, saudara bapak juga sipil. Bagaimana kalau polisi seperti ini, Pak Jenderal? Janganlah jadi penonton di Republik ini. Bagaimana ini? Semena-mena ini Tito Karnavian Krisnamurti, pertanyaannya sudah berapa kali kasus rekayasa semacam ini mereka lakukan di Republik ini. Janganlah jadi penonton di Republik ini, karena TNI juga harus berkepentingan untuk menegakkan hukum di wilayah sipil juga, minimal untuk mengawasi. Ini kan seperti semena-mena mereka, seolah-olah tidak ada kekuatan lain di Republik ini yang bisa mengcounterbalance mereka. Seolah-olah tidak pernah ada TNI di Indonesia ini. Jadi mereka semena-mena gitu loh. Janganlah sekarang kita lihat ya, Presiden Jokowi pun tampak takut, gamang, gagap, ya, tidak berani menghadapi Tito Karnavian ini. Ya, hebat kali Tito Karnavian ini ya. Bahkan seorang Kapolri aja, Jenderal Listio Sigit Prabowo, nggak berani memproses aduan saya terhadap orang ini ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, hebat sekali. Jadi bagaimana ini Pak Panglima TNI dan ketiga Jenderal Matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Janganlah jadi penonton, Pak. Minimum tegur Kapolri itu. Ajak pada saat raker di Menko Polhukam, tanyakan sedikit bagaimana ini. Ada ahli yang mengatakan rekayasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dipimpin oleh Tito Karnavian Krisnamurti saat itu. Bukti ilmiah katanya, sudah ada videonya. Apa yang terjadi? Kenapa nggak diproses itu? Dumasnya katanya ada. Disebutkan 37 bukti ilmiah itu. Kenapa nggak diproses? Minimum Pak Panglima tanyakanlah kepada Kapolri atau kepada Menko Polhukam maupun Presiden. Inilah bentuk kepedulian, perhatian terhadap rakyat. Janganlah Pak Panglima, Pak Jenderal TNI tidak mau tahu. Tolonglah, bagaimana ini? Rakyat ini juga butuh perlindungan di wilayah sipil, bukan hanya di wilayah militer saja. Karena mereka ini sudah makin semena-mena. Bukti material justru dihancurkan. Katanya scientific crime investigation oleh Barreskrim Polri yang dari mulutnya Jenderal Listio Sigit Prabowo itu terus berulang-ulang scientific crime investigation. Bayangkanlah pipet aja katanya hilang, padahal bisa dijejak di video CCTV. Keberadaannya di mana? Ya? Kan kita bisa berasumsi itu ada di gelasnya, di bungkusnya, ya, termasuk dibungkus oleh Devi Siagian. Karena apa? Mereka semua sudah kaburkan. Tinggal dibilang aja hilang. Padahal kan dari situ ada sidik jarinya harusnya. Sisa warna dan volume sisa kopi Mirna juga dihancurkan, informasi itu. Jadi inilah Pak Panglima TNI. Scientific crime investigation abal-abal, rekayasa, dan itu dilakukan untuk memangsa rakyat. Janganlah jadi penonton Pak Panglima dan ketiga Jenderal TNI yang lain. Karena rakyat sedang membutuhkan Anda sekalian untuk melindungi rakyat. Kami sudah tidak percaya lagi nih sama polisi ini. Tidak percaya lagi. Saya tidak bisa mengatakan kami, ya saya Rismon Hasyolan Sianipar tidak percaya lagi sama polisi. Terutama itu ya, keluaran dari forensik digital Mabes Polri, karena ketuanya saat itu si penipu ini Muhammad Noel Azhar itu ketua laboratorium forensik komputer forensik Mabes Polri, bukan Polda Metro Jaya Pak Panglima, Mabes Polri, penipu perekayasa dan pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia AFDI yang anggota-anggotanya dipakai di pengadilan. Bayangkan pendirinya saja penipu semacam ini. Apa yang mau diharapkan? Ya.
Dari 2 juta piksel 2 MP menjadi 0,5 MP, 0,5 megapiksel, 1,5 juta piksel dibuang per frame, menjadi kabur. Harusnya terang. Katanya bukti harus lebih terang dari cahaya, kata Profesor UGM. Siapa itu? Edi Edward Omar Syarif Yares. Saya emailkan 37 bukti rekayasa itu ke dia, email UGM Fakultas Hukum, tapi bungkam dia, tidak mau mengkoreksi statementnya. Tidak ada gentleman, harusnya kan koreksi. Ya saya salah kemarin, gitu ke. Aduh, parah sekali nih. Jadi ya itulah Pak, saya sebagai rakyat, saya nggak tahu rakyat yang lain. Saya sebagai rakyat ini secara pribadi mengadu kepada Panglima TNI, ayolah Pak, minimum tanyakan pada saat raker dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, bagaimana ini? Kok saya dengar, saya tonton di YouTube ada rekayasa ini 37 bukti ilmiah, kalau nggak benar bantahlah. Tangkaplah itu ahlinya itu karena hoax, menimbulkan kericuhan publik. Gitu aja Pak Panglima TNI. Tolonglah, karena kami sudah tidak percaya lagi dengan polisi ini, ya. Bukan saya saya secara pribadi, Rismon Hasulan Zenifar, tidak percaya dengan produk-produk digital lagi, forensik digital dari Mabes Polri. Saya bertanggung jawab dengan statement saya. Sampai 37 bukti ilmiah itu ditindaklanjuti dan mereka ditangkap, baru saya bisa mulai percaya. Oke pemirsa, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas! Horas, Baliga Academy lah hadir setiap hari dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, 3 hari lagi saya genap 6 bulan ya, setiap hari ya, persis setiap hari ya, bukan hampir setiap hari, memang tiap hari ya kita mengupas ya, membongkar kebobrokan rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, penanggung jawab mereka itu ya, pimpinan Polda Metro Jaya 2016. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari tanggung jawab ini, Tito Karnavian. Walaupun jabatanmu sekarang Mendagri, bentar lagi juga kau jadi orang biasa. Dan saya yakin, ya, Pak Prabowo tidak akan mengangkat orang ini lagi menjadi pejabat apapun. Agar bisa Pak Prabowo, ya, orang barbar biadab brutal semacam Tito Karnavian ini harus kita kurung, Pak Prabowo, agar menjadi pelajaran penting bagi negara ini. Jangan ada apalagi ingin menjabat Kapolri atau menjadi jenderal merekayasa memangsa rakyat. Itu sajalah pesan saya kepada Pak Prabowo. Jangan kotori pemerintahan Anda dengan orang berbiadab semacam ini. Karena orang semacam ini tidak layak lagi digaji rakyat. Termasuk Krisnamurti ini harus dipenjara ini, ke sel tikus ini. Ya, kayak negara ini milik nenek moyangmu, entah dari mana nenek moyangmu kita nggak tahu juga. Ya. Oke pemirsa ya, kita juga tidak udah bayar pajak PPN 11% dan pajak-pajak lainnya, ya, pajak royalti lah segala macam ya. Bagi penulis buku pasti merasa itu, ya, PPN 15% setiap menerima royalti atau musik dan segala macam lah ya. Nah kan kita sebagai rakyat tidak rela untuk ya pajak rakyat itu untuk menggaji ya, para jaksa-jaksa penipu, pengkhianat, ya, moralitas hancur, bobrok, seperti Ardhito Muardini, ya, sudah aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, kalau yang ini Haribowo ini aspidum DKI Jakarta,
Sandiandika tadi mana ya? Saya lupa saya. Kalau Sugi Karpalo ini sebelah kanan ini Aspidum, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Nah, ya orang berempat ini ya paling aktif ini. Memang ada dua yang lain, tapi yang kita soroti empat ini aja lah dulu. Betapa bobroknya mental orang ini ya demi jabatan, demi duit, ya. Tega ya, menuntut rakyat dengan dakwaan video CCTV rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Padahal barang bukti yang ada di tangan mereka terus berubah-ubah, baik jumlah maupun isi folder. Itulah, apakah kalian rela pajak kalian membayar para pengkhianat rakyat ini? Ya, Ardhito Muardi, Haribowo, Sandiandika Sugi Karpalo ini. Apakah kita rela sebagai rakyat? Pak Prabowo, sebentar lagi Anda dilantik Oktober ini. Pecat, Pak. Jaksa-jaksa semacam ini tidak cukup hanya dipecat. Harus dipidana orang ini. Terutama keempat orang ini. Kesel tikus juga merasakan apa penderitaan rakyat yang mereka rekayasa. Kalau bisa hukuman mati, Pak. Kalau bisa. Setidaknya seumur hidup. Gitu. Bagaimana Pak Prabowo coba? Ya, tuntutan dakwaan itu pasal 340 KUHP maksimum hukuman mati, tapi buktinya mereka ubah-ubah dengan semaunya sendiri. Ini kan luar biasa bobroknya ini, Pak. Angkatlah Jaksa Agung, Pak Prabowo. Angkat Jaksa Agung yang menegakkan, meneguhkan moralitas dan integritas para jaksanya. Kalau begini, siapa yang bisa kita percaya penegakan hukum ini? Ya, para pejabat di Kejaksaan Agung, orang-orang semacam ini, sebentar lagi mereka akan pejabat di pusat ini, Ardhito Muardi dan rekan-rekan penipunya ini. Apa hancur Republik ini, Pak? Isinya jaksa moralitas sampah seperti ini. Aduh, sangat prihatin kita Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Jokowi udahlah nggak bisa lagi kita harapkan itu. Ya, sudah saya laporkan kemana-mana. Ya, ke Menko Polhukam, Mensesnek. Aduh, nggak ada. Mahkamah Agung, Mahkamah apa itu? Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, nggak ada itu Pak. Nggak ada kita bisa harapkan lagi kepada rezim Insinyur Joko Widodo ini. Ya, kalau Pak Prabowo apa sih punya hati untuk membenahi ini? Ya kalau mau, kalau enggak ya terserahlah rakyat yang akan menilai mau apa dibilang. Tapi inilah kesempatan Pak Prabowo. Ya, kalau Anda punya hati, punya integritas, meskipun kami sudah muak dengan janji-janji politik, sudah terlalu banyak janji politik yang omong kosong dan memuakkan. Oke pemirsa ya, terkait dengan moralitas sampah dari Ardhito Muardi, ya, jaksa sampah ini, ya, ketuanya dia yang paling bertanggung jawab saat itu, ya. 28 September tiba-tiba muncul ini folder CCTV 1516 ya, dengan date modified itu tanggal 21 Juli 2016 untuk CCTV 15, 26 Juli 2016 ya, untuk si folder CCTV 16. Muhammad Nuh ngakunya diberikan penyidik itu flash disk abu-abu. Ya isinya 29 file. Christopher Harimandrianto isinya 13 file. Ya, itulah hebatnya si Krishnamurti ini ya. Penyidiknya suka-sukanya. Ya. Muhammad Nuh 29 file. Si Christopher 13 file. Suka-suka dia di Republik ini ya. Jenderal sampah masyarakat ini ya. Terus kita perhatikan juga ya. Untuk folder CCTV 15 dan 16 itu bulan 7 ya. Muhammad Nuh ngakunya dia diberikan sekali saja oleh penyidiknya Krishnamurti ya. Ya mungkin sekitar inilah 12 Januari
2016 ya. Yang lainnya itu kan CCTV 1 sampai 9 itu 12 Januari 2016. Folder CCTV 7 dan 18 itu juga sama. Hanya ini yang berbeda. Jadi banyak yang disembunyikan ya oleh Krisnamurti dan penyidiknya dan jajaran Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Bayangkan ini, berarti kan ini 2 kali, entah berapa kali ini ya. Muhammad Nuh mengaku sekali aja dikasih, ada surat terima, apa namanya, serah terima, apa itu flash di situ barang bukti. Tapi kok bisa muncul di bulan 7, date modified-nya. Berarti kan berkali-kali diterima Muhammad Nuh Al-Azhar dan para jaksa ini ya. Para jaksa pengkhianat ini, pengkhianat masyarakat ini, pengkhianat rakyat ini. Inilah folder CCTV 7, 15 dan 16 bulan 7. Parah, suka-suka dia. Ya, situ satu poin. Yang kedua, ya poin yang kedua, dengan pengkhianatannya si Ardhito Muardi ini ya, nggak ada ditanya dia. Kalau dia ingin jaksa mencari kebenaran, harusnya dia tanya sama penyidik si penipu apa ini ya, Krisnamurti. Kenapa ini kok CCTV 9 langsung lompat ke 15? Itu harusnya kan mulutnya si apa ini Ardhito Muardi ini sebagai jaksa ini kan bisa ya menanyakan ya. Kemana ini CCTV 10 sampai 14 ini? Tapi itulah dasar penipu, ya, jaksa penipu, ya pingin jabatan, penjilat jabatan, ya kerjasama aja lah dia. Ya, pasti dijanjikan sesuatu sama Tito Karnavian ini. Si penipu ini jenderal sampah ini ya. Harusnya kan dia tanya, CCTV 10 sampai 14 itu kalau dia cari kebenaran. Saya yakin antara 10 dan 14 ini ya mendapatkan angle, scene atau view yang lebih jelas daripada CCTV 7 yang katanya 12 meter. Ya, kita dapat clue ya bahwa di sebelah kiri Jessica katanya sisi kan ada tempat duduk di meja 54 itu kan seperti oval ya, dia duduk di sebelah, kalau kita melihat di sebelah kanan ya, tapi kalau dari dia sebelah kiri. Nah, dari sisi kirinya katanya si Marlon Navitupulu ada CCTV gitu loh. Yang saya duga itu yaitu antara 10 dan 14 ini, tapi itulah ini ya. Bukan mencari kebenaran si pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi ini. Mau menang, pingin jabatan. Gak peduli dia ada rakyat di penjara, bahkan hukuman mati pun. Gak peduli nih orang. Ya, yang penting jabatannya naik ini. Setelah itu kan naiklah ini jadi kepala kejaksaan negeri. Mereka-mereka ini juga ini. Haribowo naik. Setelah itu jadi Adspidum, kejaksaan tinggi. Ya dijanjikan si apa inilah si penipu Tito Karnavian ini. Ya, itulah yang saya duga pasti banyak ya. Nggak mungkin orang yang mengassemble atau merakit CCTV itu kan biasanya matriks saling berlawanan ya. CCTV 6 ke 7 misalnya begitu ya, saling berlawanan dan mengcover overlap biasanya supaya ketika penyidikan bisa dilakukan di beberapa angle CCTV itu bisa dilakukan merging ya di kedua tangkapan layar itu atau ketiga tangkapan layar. Tapi inilah ya CCTV 10 sampai 14 tidak pernah ada di tangan jaksa ini dan si pengkhianat ini tidak pernah menanyakan. Dan ketika diungkapkan si Marlon Navitupulu di persidangan pura-pura bego lah mereka ini semua, pura-pura bego ini nih. Manusia pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi dan bawahannya itu. Coba kita putarkan ya. Nah ini dia ya, ada clue dari si apa ini Marlon Navitupulu ya, sebelah kiri ketika Jessica duduk ya, itu sebelah kirinya ada CCTV yang harusnya menangkap itu meja 54, tapi nanti para jaksa pengkhianat rakyat ini mengatakan tidak ada dan pura-pura bego lah ini manusia-manusia rendah semacam ini ya. Bukan mencari kebenaran tapi untuk menjilat jabatan, mendapat jabatan. Pecatlah ini Pak Prabowo, jaksa-jaksa sampah semacam ini Pak.
supaya hukum itu bisa tegak, bukan untuk demi jabatan mereka. Parah sekali Republik ini, pendegakan hukum isinya para pengkhianat rakyat semacam ini. Gimana lah mau jadi negara G20 ini Pak Prabowo? Apakah dengan CCTV yang lebih tinggi tadi itu satu jika ini kalau sangat kita di sini. Kalau untuk kamera sih kurang tahu pasti karena itu bukan pekerjaan saya untuk masuk Ya. CCTV ya Pak. Jadi saya tidak tahu itu ada di mana semuanya. Tapi yang pasti saya tahu kamera itu ya, ada satu di sebelah belakang agak menjorok ke kirinya saudara Jessica dan ada di bagian sebelah kanan Jessica yang tertutup dengan dekorasi. Jadi pemain tadi itu diulangi lagi ya. Ini komanya paper bag, ya. Ini gelas, kira-kira. Ya. Jadi ini di belakang. Bukan di belakang itu, di atas. Tapi ada menjawab sebelah kiri. Saya bilang agak miring dia. Miring gitu ya. Jadi kalau saudari Jessica duduk di posisi saya, berarti kamera yang itu bukan tidak ada di belakang, tapi ada di sebelah kiri sebelah sana. Ada ya gitu ya. Ya, jadi kalau Jessica duduk di kursi oval itu ya di meja 54, maka sebelah kirinya ya agak menyilang. Berarti kan lebih dekat itu. Aduh, lebih dekat terhadap meja 54. Artinya apa? Detil pergerakan siapapun dan apapun di sana bisa lebih dapat, apalagi dengan kualitas video CCTV yang 2 juta megapiksel ya. Dimensi 1920 1080 piksel itu kan 50 meter pun pergerakan objek kecil pun masih dapat itu kalau tidak dirusak resolusinya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantriato ya. Bayangkan ini disembunyikan ini video CCTV itu. Memungkinkan yang mulia, tapi Bapak Mulia saya minta pada jaksa, apakah bisa ya, posisi yang seperti itu bisa ditampilkan nggak di dalam CCTV kalau ada? Supaya kita bisa terang benderang melihat faktanya. Apakah ada itu? Bagaimana? Nah, di sini si jaksa pengkhianat rakyat ini ya, Ardhito Muardi pura-pura bego dia. Ya, pura-pura bego, pura-pura inosen ya, pura-pura tak bersalah dia ya, padahal isi flash disk berubah ya. Tadilah did modified ya. Selain folder CCTV 15-16 itu Januari tanggal 12. Tetapi untuk CCTV 15 dan 16 itu bulan 7. Coba bayangkan. Kan berubah itu. Bulan 7 sudah masuk persidangan. Dalam persidangan ditambah video folder CCTV 15 dan 16. Tanpa diberitahu ke pengadilan. Inilah penipu semacam ini. Ya, para jaksa pengkhianat rakyat ini ya. Ini kan ditambahkan CCTV 15-16. Ya, bulan 7 tanggal 21 dan 26 itu persidangan sedang berlangsung itu. Bayangkanlah sesuka hatinya orang ini. Dakwaan pasal 340 KUHP tertinggi itu di dalam kitab hukum pidana Indonesia 340. Parah sekali dengan dakwaan dengan pasal hukuman tertinggi saja main-main mereka ini. Dengan rakyat, nasib rakyat, karena enggak keluarganya, bukan anak perempuannya yang dituntut orang seperti itu. Luar biasa mentalitas sampahnya mereka ini ya. Inilah saya bilang ya, dibilang si Marlon Navitupulu ada sebelah kiri ya. Dari posisi Jessica duduk yang di kursi oval itu sebelah kiri ya. Itu lebih dekat, itu harusnya dapat itu. Ya inilah saya duga CCTV 10 sampai 14 itu. 10, 11, 12, 13, 14 ada 5 ya video CCTV yang disembunyikan sampai akhir persidangan itu entah di mana. Dan mulutnya ini mereka ini tidak mau ya menanyakan kalau dia tidak berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Pasti dia tanya itu, mana yang 10, 11, 12, 13, 14 berikut dengan posisinya.
biar kami tahu gambaran perkara seutuhnya atau holistiknya bagaimana. Itulah. Tapi demi jabatannya memang dapat jabatan. Tapi dengan jejak digital mereka yang buruk sekarang ini, mau nggak mau mereka akan ditertawakan rekan-rekan. Satu pekerjaannya, anak buahnya, keluarganya, tetangganya, dan siapapun yang mengenal mereka. Inilah gunanya jejak digital itu ya. Bukan hanya di YouTube saya buat, di Dailymotion juga saya buat. Ya. Semakin banyak jejak digital mereka. Itu yang salah satu dekorasi. Itu ada yang di sebelah kanan. Itu dia ada di Yang ditunjukkan si penipu ini kamera 9 dan kamera 6. Ya, yang ada di belakang apa itu ya? Maksud di belakang meja 54 dan 55 ya. Gitu. Maksudnya siapa itu di sebelah kirinya di meja 53 gitu ya. Tapi tidak ada. tiga. Oh, terbalik ya. Maksudnya si Marlon ini adalah CCTV yang dekat dengan meja 55. Kalau ini yang meja 53, kamera 6 gitu. Maksudnya dia yang dekat dengan meja 55 ya. Nah, ke Jessica kan meja 54 ya, kamera 9. Yang ini kamera 6, meja 53 ya. Maksudnya dia yang 55. Tapi agak menyilang di sebelah kiri ya. Itulah yang saya duga video CCTV 10 sampai 14 ya. 5 video CCTV itu disembunyikan oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dan para jaksa pengkhianat itu. Apa sih kalau itu? Yang pasti ada CCTV, tapi arahnya ke 54 ataupun tidak, saya tidak tahu pasti. Yang pasti itu ada kamera di situ. Jadi nggak ada ya. Ya, sayang sekali Bang Utu tidak mengejar saat itu ya, tapi karena dia tidak melihat sih ya isi apa ini, karena ini baru kita kupas setelah saya mencurahkan waktu dan pikiran saya juga ya, mencari-cari semua ya screenshot ini yang didapatkan dari Kompas TV yang menyorot ke monitor laptop ketika jaksa memutarkan inilah ya pura-pura sok innocent setelah ini ya, pura-pura tidak tahu ini ya, manusia apa ini ya, sampah ini ya. Ardito Muardi, Aribo Sugikarpalo, Sandian Tiga ini ya. Inilah coba bayangkan nih. Ini aja sudah berubah kan, date modified-nya. Ya, folder CCTV 10 sampai 14 tidak pernah ditanyakan ini dan tidak pernah ada penjelasan di pengadilan tentang ini. Moralitas sampah. Inilah kita putar lagi ya penipuan jaksa penipu ini ya Ardi apa ini Sandian Tiga di persidangan menipu dia ini harusnya 7 tahun orang ini kena penjara ini harusnya ini ya mentang-mentang jaksa dia di republik ini semena-mena dia menipu di pengadilan kalau orang lain diancam-ancam dia ini tapi kalau dia bebas dia menipu di pengadilan. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali. Oh, dari saya. Kalau saya Kopi. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi Zoom. Ya lebih besar saya putar. Ini untuk volume yang lebih besar ya. Oh, dari saya. Kalau saya kecil kopi. Izin yang barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi Zoom-nya.
Kita mulai selama teknis di sini dan tidak bisa. Itulah hebatnya jaksa di Indonesia ini. Bisa semena-mena dia menipu di pengadilan. Kalau orang lain diancam-ancam, termasuk saya. Tapi kalau mereka bebas menipu. Ya mungkin karena arenanya di sana ya, mereka yang menguasai arena peradilan ya, dengan para hakim jadi suka-suka. Jadi kalau misalnya orang lain ya, misalnya ahli atau saksi dari pihak pengacara, bahkan dari pengacara sendiri, itu diancam-ancam 7 tahun. Tapi kalau mereka, ya, terutama para jaksa ini, bebas sebebas-bebasnya menipu di persidangan, ya, menggunakan video CCTV rekayasa, bebas, ya, isi flash disk sebagai barang bukti mereka ubah-ubah, bebas. Inilah Pak Prabowo, realitas penegakan hukum saat ini diisi oleh jaksa-jaksa pengkhianat rakyat, sampah masyarakat semacam ini. Jangan dibiarkan ini Pak Prabowo, kalau Indonesia mau selamat. Indonesia apa tuh? Tahun emas atau tahun apa lah itu, 100 tahun 2045 ini. Kalau seperti ini potret penegakan hukum di Indonesia diisi oleh para pengkhianat rakyat semacam ini, jaksa-jaksa penipu ini, jenderal penipu semacam Tito Karnavian Krisnamurti, saya yakin 2045 Indonesia pasti bubar Pak Prabowo. Penegakan hukum diisi oleh para mafia hukum semacam ini. Siapa tahu ada yang menunjukkan video ini ke Pak Prabowo, ya, biar diperbaiki kalau ada nurani ya. Inilah Pak Prabowo, isi flash disk di tangan jaksa, padahal mengakunya Sandi Andika jaksa penipu itu kami tidak merubah, menyentuh sama sekali. Itulah. Pada saat Muhammad Nur Al-Azhar dihadirkan 10 Agustus, isi folder CCTV 7 ada 2. Pada saat Agus Triyono, isi folder CCTV 7 jadi 4 file. Pertanyaannya, pada saat memotong, itu ada berapa frame yang dibuang? Dicop-cop terus ada segmen-segmen yang dibuang. Kan suka-suka mereka. Itu pun terjadi di folder CCTV 9. 2, ini 3. Ya, kalau ini isi folder, jumlah folder, kadang 13, kadang 11 pada saat Agus Triyono. Pada saat Jessica 13 folder. Folder CCTV 3, 2. Satu video CCTV warna, satu keabuan. Pada saat Rasmiati, manajer kafe, manajer reservasi ya. Agus Triyono, 2 video warna, 1 keabuan. Inilah kualitas penegakan hukum di rejim Bapak Joko Widodo. Diisi oleh jaksa-jaksa pengkhianat rakyat semacam ini, dan ketika kita adukan kepada Jaksa Agung malah bungkam, malah diam, padahal saya sudah ajukan bukti ilmiah. Berikut dengan penjelasannya, ke Komisi Kejaksaan juga begitu, bungkam. Padahal seharusnya mereka mengawasi jaksa-jaksa sampah semacam ini. Ke Mahkamah Agung juga bungkam, saya laporkan Binsar Gultom, Partayu, Tapea, dan Kisworo. Di Komisi Yudisial juga saya laporkan ke Mensesnek, Menko Polhukam, Komisi 3 DPR. Kalau Pak Prabowo punya nurani, ya, agar Indonesia ini tidak bubar, maka penegakan hukumlah harusnya prioritas pertama, bukan IKN atau tol. Pertama, ya, yang harus diurusi adalah pecat semua jenderal-jenderal sampah ini, Pak, pidanakan. Ya, para ahli-ahli pendusta, ya, saksi ahli forensik Muhammad Nur Al-Azhar, pecat, pidanakan. Christopher sipil, pecat, bukan pecat, pidanakan. Karena dia bukan PNS. Para jaksa pengkhianat rakyat ini, Pak Prabowo, pecat, pidanakan. Ya, jangan sampai orang ini masih digaji rakyat setelah Pak Prabowo memimpin, ya, karena Pak Jokowi udah nggak peduli lagi dengan penegakan hukum di Indonesia ini, ya. Apalagi Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri benci, Kapolri paling benci itu ya, Pak Prabowo.
Gak usah dipakai lagi orang itu. 3 kali. Dumas presisi. Padahal dia yang meluncurkan itu. Listio Sigit Prabowo 2021, Dumas presisi. Tapi nggak ada hasilnya. Sampai detik ini isinya belum diproses. Padahal yang ketiga saya kasih penjelasan sangat detil. Itulah penegakan hukum yang ancur-ancuran di rejim Joko Widodo ini harus diperbaiki, Pak Prabowo. Itu. Jangan utamakan dulu IKN sama tol atau pembangunan fisik. Penegakan hukum ini dulu paling pertama. Karena ini menyentuh semua orang. Bagaimana mau jadi negara maju kalau penegakan hukum diisi para sampah masyarakat semacam ini? Moralitasnya demi jabatan semua. Kacau ini Pak Prabowo. Indonesia ini kacau. Tapi itu pun kalau Anda punya apa sih? Punya kemauan. Kalau nggak punya kemauan ya udah saya lapor sama rakyat aja lah. Biarkan rakyat yang bertindak nanti. Merespon. Kan nggak mungkin rakyat diam terus seperti ini. Ya, terhadap penegakan hukuman curan-curan semacam ini. Ya, rakyat harus bertindak kalau tidak ada pemerintahan. Tidak ada pemerintahan yang mau membenahi ini atau bahkan menikmati penegakan hukum yang hancur seperti ini. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.